Halo Pak Wawan, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Mohon izin dipersilahkan Pak Abdul Qadir. Ya, baik. Terima kasih Pak Wawan. Rekan sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menyusun desain dari artikel yang akan diserahkan besok untuk acara call for paper yang diadakan oleh Magister Hukum Kenotariatan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, mohon izin untuk share screen Pak Wawan terkait dengan acara ini. Pada kesempatan ini sebenarnya simpel. Pertama, saya ingin membuka dari peraturan rektor yang belum dirubah, sebenarnya sudah dirubah kemarin, hanya dirubah yaitu terkait dengan program S3. Tapi untuk yang S2 masih tetap peraturannya tidak ada yang berubah. Ibu dan Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian bisa mendownload filenya di Google Drive ini dan tadi saya sudah kirim untuk peraturan rektornya. Nah, kira-kira bunyinya begini. Satu, bahwa salah satu komponen yang harus dimiliki oleh mahasiswa MKN atau MH atau MKN pada kesempatan kali ini satu tesis. Kedua, satu artikel yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi, maka di sini disimpulkan jurnal ilmiah terakreditasinya itu hanya di jurnal Sinta 2, bukan di Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Tapi khusus untuk yang MKN atau MH atau yang S2 itu adalah jurnal Sinta 2. Atau diterima di jurnal internasional. Itu bunyinya di pasal 31. Nah, yang C-nya bunyinya gini. Satu artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar nasional atau internasional yang diterbitkan dalam posting nasional atau internasional. Nah, yang dua ini, yang B dan C ini kumulatif, bukan atau. Berarti harus dimiliki satu jurnal yang sudah di jurnal terakreditasi atau jurnal internasional. Yang kedua ini posting nasional maupun internasional. Nah, tapi di yang kedua ini, rekan-rekan sekalian, yang di poin keduanya ini ada pengecualian. Maka ini yang harus dipikirkan bersama-sama, apakah ini rekan-rekan sekalian nanti mau untuk menempuh jalur yang kedua ini, poin yang kedua ini. Nah, keterampilan umum yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B yang ini berarti yang dimaksud satu artikel di jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 2 atau jurnal internasional ini. Dan ayat huruf C-nya yang di bawah ini, yang dimaksud ini, nah, dapat diganti dengan satu artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam bentuk posting internasional yang terindeks di Scopus atau yang setara. Yang setaranya ini adalah Web of Science. Kemarin Pak Hari sudah bilang bahwa ini kalau bisa gimana caranya rekan-rekan di sini atau teman-teman di sini atau ibu dan bapak sekalian bisa mengikuti konferensi sekaligus sebagai luaran untuk syarat besok, syarat untuk ujian, supaya tidak memikirkan soal karya ilmiah saja, tapi cukup mengikuti acara yang besok tanggal 30 dan menyerahkan artikel dan langsung bisa hilang syarat atau beban yang ada di dalam ketentuan peraturan rektor ini. Nah, ketentuan lainnya di sini juga harus membawa nama pembimbing, pembimbing 1 maupun pembimbing 2, terus nanti membawa afiliasi yang dari UNS. Jadi kalau ibu dan bapak sekalian sudah kerja, tidak bisa, kalau jurnalnya mau dipakai sebagai syarat lulus, tidak bisa dipakai untuk ini, tidak bisa membawa nama institusi tempat bekerja, tapi harus mencantumkan UNS. Bisa nggak mencantumkan nama di luar UNS? Bisa, ada teknisnya nanti yang akan kita baca dalam slide-slide yang selanjutnya. Nah,
Ini yang perlu diperhatikan Ibu dan Bapak sekalian ketika menulis artikel, dan ini yang sering kami temukan dalam penyusunan artikel ilmiah. Pertama yang harus diperhatikan, pastikan judul artikel yang dikirim tidak sama dengan judul tesisnya. Kebanyakan rekan-rekan sekalian mungkin karena waktunya mepet atau waktunya sudah sangat limit sekali gitu. Biasanya judul tesisnya tidak ada perbedaan. Kalau ini yang terjadi, nanti akan terjadi problem dengan Turnitin, plagiasi. Maka di sini nanti rekan-rekan sekalian pastikan artikelnya, ambil aja salah satu permasalahan riset atau salah satu rumusan masalah. Itu yang diangkat ketika mau menulis soal artikel. Yang kedua, kalau kita melihat di Atlantis atau di International Conference, teman-teman sekalian, artikelnya tidak banyak, maksimal 5 halaman. Ini nanti kita akan buka satu persatu di sini isinya apa. Nah, isi artikel nanti dipastikan rekan-rekan sekalian, isi artikelnya pertama pendahuluan, judulnya apapun tentang judul rekan-rekan sekalian, kalau hukum itu pasti masuk. Kedua itu pertama pendahuluan, terus ada metodenya karena ini kan dari tesis. Terus yang selanjutnya nanti ada pembahasan dan penutup. Ini yang paling penting sebenarnya. Referensinya harus menggunakan Mendeley. Dan yang Pak Mendeley ini boleh nggak misalkan tidak pakai Mendeley? Kebanyakan itu kan nanti akan bermasalah. Maka sebaiknya menggunakan Mendeley. Mendeley ini aplikasinya paling gampang, dan kalau ada pertanyaan berapa referensinya, ya referensinya minimal 15 sampai 20 artikel. Nah, ini yang penting juga, referensinya yang paling penting itu harus dari jurnal. Ini yang diutamakan, harus dari jurnal. Dan yang lebih baik lagi, karena semua ada kepentingannya, lebih baik mensitasi pembimbingnya, dosen pembimbingnya, rekan-rekan sekalian dicari artikelnya, lalu itu nanti disitasi. Dan sistem sitasinya lagi sekali menggunakan referensi yang ada di Mendeley. Ini untuk hal teknis yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian yang saya hormati ketika ingin menyusun artikel. Nah, ini contoh artikelnya. Ketika besok mau mencontoh, ini perlu diperhatikan. Ini saya berikan contoh rekan-rekan sekalian. Ini ada rencananya juga. Ini nanti kita coba diskusikan di sini. Ini contoh artikelnya. Contoh artikelnya misalkan ini. Isinya simpel banget. Simpel itu cuma 4 halaman. Jadi tidak banyak. Kalau rekan-rekan sekalian bisa publish artikel di sini, otomatis teman-teman sekalian sudah bisa sebagai syarat untuk sidang langsung. Jadi tidak perlu buat jurnal internasional. Terus yang kedua tidak perlu juga atau memikirkan jurnal terakreditasi Sinta 2, atau tidak perlu lagi memikirkan soal seminar nasional gitu kan. Cukup membuat artikel, besok tanggal 30 serahkan artikelnya. Buat artikelnya Ibu dan Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian, bagian dari tesisnya atau bagian yang akan diangkat di dalam penelitian, buat cukup maksimal 5 halaman. Ini kita bisa lihat, boleh 4 halaman nggak boleh, 3 halaman boleh nggak boleh. Jadi di Atlantis itu enaknya minimal 3 halaman. Itu catatannya, minimal 3 halaman, maksimal itu 5 halaman. Ya, ini contohnya Ibu dan Bapak sekalian, nanti saya akan share contohnya ini. Pertama ada abstrak, ini ada judul pasti. Terus yang kedua ini ada nama penulis. Ketika ingin menjadikan ini sebagai syarat untuk lulus, wajib mencantumkan nama teman-teman sekalian atau Ibu dan Bapak sekalian sebagai penulis pertama dengan membawa afiliasinya, ini Fakulti of Law Universitas 11 Maret Surakarta Indonesia. Boleh nggak misalkan spesifik ke MKN? Boleh. Tapi catatannya jangan lupa Universitas 11 Maret. Karena ini nanti akan diverifikasi oleh tim ketika mau melakukan wisuda atau melakukan ujian. Nah, boleh nggak membuat artikel tapi bukan afiliasinya UNS? Nggak bisa.
Jadi tidak memenuhi syarat untuk lulus. Jadi semua harus afiliasinya UNS seperti yang dicontohkan ini. Terus misalkan kalau saya mau bawa afiliasinya yang dari luar gimana caranya? Nanti gampang saja caranya di sini 1.2 berarti pembimbingnya 3, pembimbing satunya, pembimbing 2-nya 4. Berarti satunya nanti dari UNS, misalkan 1, 3, 4 itu berarti dari UNS, terus 2-nya itu dari institusi teman-teman sekalian. Terus dikasih emailnya. Nah, untuk email ini juga penting. Sebaiknya rekan-rekan sekalian emailnya ini adalah email @student UNS supaya bisa meningkatkan peringkat kampus yang ada di UNS. Untuk introduction-nya cukup 1 halaman aja, 1 halaman atau sampai 1 halaman setengah. Terus boleh ada kalau mau mencantumkan metode boleh, kalau tidak juga tidak ada problem, tapi sebaiknya diadakan karena ini diambil dari tesis. Terus yang selanjutnya nanti rekan-rekan sekalian untuk pembahasannya 2 halaman sendiri atau 2 halaman setengah sendiri. Terus nanti sisanya adalah referensi. Referensi yang baik itu minimal 15 sampai 20 referensi. Nah, kalau ini sudah publish, teman-teman sekalian, otomatis tadi syarat-syarat ketentuan yang sudah ditentukan tadi sudah selesai, tidak perlu dipikirkan, rekan-rekan tinggal memikirkan tesisnya. Sekedar ini yang saya bisa share sementara dulu. Mungkin ada yang bisa didiskusikan sama teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian atau ibu dan bapak sekalian di sini. Saya persilahkan kepada teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan sekalian? Atau cukup? Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Saya izin bertanya, Pak, terkait untuk publish artikelnya ini tadi kalau nggak salah di Atlantis Press itu apa perlu tema tertentu ya Pak, atau emang bisa kita publish dengan tema hukum, mungkin yang untuk hukum secara universal gitu Pak, maksudnya tidak terbatas gitu Pak? Kami sudah mintakan untuk hukum secara general, jadi tidak ada spesifiknya. Misalkan contoh kalau di tempat di proceeding yang lain kan biasanya terkait dengan tema-tema tertentu. Tapi untuk yang ini yang hukum yang di MKR ini kita ambil semua bisa masuk. Maka nanti judulnya juga kan ada policy, ada kebijakan, ada hukum. Maka semua tema, semua judul tesis rekan-rekan sekalian bisa masuk. Jadi jangan khawatir nanti tesisnya misalkan soal tanah adat dan lain sebagainya bisa masuk semua asalkan soal hukum dan kebijakan. Itu kira-kira Mbak Gusti. Oh, baik Bapak, terima kasih. Sekarang mau tanya juga Pak untuk rentang waktu dari kami mengumpulkan artikel ini itu sampai publishnya itu kira-kira berapa lama ya Pak? Prinsipnya gampang. Prinsipnya ketika Ibu dan Bapak sekalian sudah mensubmit artikelnya besok sudah dalam keadaan yang ini tadi, pertama ini yang saya mau pastikan judul artikel yang dikirim tidak sama dengan judul tesisnya. Karena itu yang kejadian nanti ketika ada Turnitin, teman-teman lulus itu mungkin di Turnitin itu jadi problem tersendiri. Maka saya harapkan kalau ini bisa dilakukan, teman-teman sekalian itu sangat mempermudah langkah panitia, langkah tim untuk segera memproses tulisan ini. Kan tulisannya bukan hanya 1 orang, tapi ya minimal 50 orang yang dikirim gitu kan. Terus yang kedua, sesuaikan dengan halaman di Atlantis. Contoh, maksimal halamannya 6 halaman. Karena kita kebiasaannya kan nulisnya kan sampai 10 halaman, 15 halaman, dan lain sebagainya. Tapi pastikan 5 halaman saja. 5 halaman sudah cukup itu kan. Jangan lupa nama pembimbingnya. Nah, di dalam halamannya juga jangan menjabarkan soal pasal-pasal.
Contohnya misalkan ketentuan pasal segini ditulis semua di copy paste di situ kan, tidak nanti halamannya lebih gitu. Nah, terus isi artikelnya ada pendahuluan, metode, pembahasan dan penutup serta nanti menggunakan main delete. Kalau ini sudah dilakukan, berarti kami tinggal cek aja nanti mana yang sudah sesuai dan tidak gitu kan. Kalau sudah sesuai, semakin sesuai dengan ketentuan yang ini, semakin cepat untuk publish. Itu kira-kira Mbak Gusti. Semoga Desember sudah publish kalau misalkan sudah sesuai dengan ketentuan guideline ini. Itu kira-kira Mbak Gusti. Oh, baik Bapak. Dan untuk status progresnya kami kan itu bagaimana Pak? Biar tahu status progresnya itu bagaimana Pak kira-kira Pak? Status progresnya nanti begini. Begitu nanti teman-teman Ibu dan Bapak sekalian kan saya belum pegang artikelnya ini. Wajib berbahasa Inggris ya, tidak mungkin lah berbahasa Indonesia. Nah, satu pastikan nanti kan status progresnya begitu dikirim ke kami akan melakukan screening. Tim dari MKN akan melakukan screening. Apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau ada catatan-catatan yang perlu segera dibenahi. Begitu ada catatan, kami akan kembalikan langsung ke penulis masing-masing. Gitu kira-kira Mbak Gusti. Jadi nanti statusnya by email. Akan dikabari semua. Statusnya sampai mana, misalkan begitu sudah ada, kami akan kirim lewat email catatannya untuk perbaikan dan lain sebagainya. Untuk contoh template akan segera kami kirim, mungkin nanti malam sudah kami kirim lewat pengelola MKN, terus nanti akan di-share ke rekan-rekan sekalian. Itu kira-kira Mbak Gusti. Baik Bapak. Pak, sekali lagi mohon maaf. Ya. Apakah ada biaya tertentu ya Pak yang perlu kami sparekan tuh Pak untuk publish ini? Kan biasanya kalau jurnal internasional tuh biasanya mungkin ada yang minta fee untuk publishnya gitu Pak. Kira-kira apakah ada atau tidak begitu Pak? Halo, selamat pagi. Siapa itu? Siapa yang selamat pagi kita? Untuk fee-nya pasti, tapi untuk berapa pastinya ini tidak terlalu besar. Mungkin tidak sampai 2 juta ya, tidak sampai 2 juta. Paling, tapi saya tidak berani pastikan, saya harus kontak juga karena akan menentukan. Semakin banyak artikel semakin murah gitu Mbak Gusti. Kalau saya bilang kan sekarang 2 juta kan belum tentu, kalau lebih dari 50 yang ngirim kan semakin murah. Bisa jadi 18 atau 17 gitu. Semuanya bisa terjadi. Tergantung nanti jumlah artikel yang terkumpulkan. Itu kira-kira Mbak Gusti. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas infonya. Oke, siap. Baik, yang lain mungkin ada yang mau didiskusikan? Saya persilakan. Ini Mbak Husnul Khotimah. Yang lain ada yang mau didiskusikan lagi terkait dengan teknik penyusunan artikel ini untuk yang di angkatan ini di tahun 2000 berapa nih, tahun 2022. Ada yang mau ditanyakan? Di sini sudah dapat pembimbing semua ya, teman-teman semua? Oke, kalau tidak ada saya kira cukup. Nanti saya tunggu untuk artikelnya, mungkin nanti akan bisa dikumpulkan melalui pengelola, nanti akan dikirimkan Google Drive. Nanti silakan teman-teman kumpulkan di situ kira-kira, dan template-nya akan di-share di malam ini. Dan kalau sudah publish di sini, rekan-rekan sekalian lumayan hemat. Satu, tidak akan lagi memikirkan jurnal internasional atau jurnal terakreditasi karena cukup menggunakan Prosding ini, dan nanti dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk lulus sesuai dengan peraturan rektor yang sudah saya share tadi kepada rekan-rekan sekalian. Ini ada yang mau ditanyakan lagi?
Baik, kalau tidak ada mungkin saya serahkan ke Pak Hermawan. Ya, cukup kalau gitu Pak Abdul. Oke. Ya, berarti cukup sekian. Iya. Kalau mau ada tambahan lagi silakan. Atau ada yang mau pertanyaan untuk peserta? Kalau nggak ada lagi ya cukup berarti. Oke, cukup Pak. Ya, baik. Saya rasa cukup sekian ya, Mbak. Oke, cukup Pak, cukup. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Bisa langsung ditutup saja ini. Oke. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Oke,